Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita senantiasa memelihara hati kita semua. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon kekuatan dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di surga, Allah sumber segala kebaikan dan berkat. Terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan yang terus memelihara kami semua sampai pada saat ini. Kami rindu untuk disegarkan kembali oleh firman kebenaran-Mu yang kami percaya adalah satu-satunya kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Namun kami mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami, karena itu kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami semua dimampukan untuk mengerti dan memahami firman yang akan kami renungkan bersama. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang bersama akan kita baca dari Injil Markus pasal 11 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau yang biasa juga disebut sebagai Minggu Palmarum. Disebut sebagai Minggu Palmarum karena daun yang disebutkan dalam pembacaan kita untuk menyambut Yesus, ketika kita baca dalam teks paralel dari Injil Yohanes, maka jelas disebutkan di sana bahwa daun tersebut adalah daun palem. Rupanya dalam konteks Yesus pada saat itu, daun palem adalah simbol perdamaian, simbol kehidupan, kemenangan, dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Tapi, selain dikenal sebagai Minggu Palmarum, minggu ini juga dikenal sebagai Minggu Sengsara atau The Passion of Christ, karena di dalam minggu inilah semua rangkaian peristiwa penderitaan Kristus terjadi, yang nanti puncak penderitaannya akan kita peringati di hari Jumat Agung. Kalau kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, maka perlu bagi kita untuk memahami seperti apa konteks umat pada saat itu. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, umat sedang mengalami penderitaan karena pemerintahan Romawi yang begitu kejam. Oleh karena itu, yang menjadi kerinduan mereka adalah pembebasan, kemerdekaan, atau dimenangkan kembali. Inilah yang ada di dalam kepala orang-orang Yahudi ketika mereka menyambut Yesus memasuki Yerusalem. Perhatikan ayat 8 hingga ayat 10 pembacaan kita. Mereka bersorak-sorak menyambut Yesus sebab bagi mereka, Yesus datang sebagai seorang Mesias politik. Apa artinya ini? Kesekian kalinya kita mendengarkan bahwa yang mereka nantikan adalah seorang raja yang akan menggantikan Daud yang gagah perkasa, jaya, kuat, dan akan bisa berperang melawan penjajah, yaitu bangsa Romawi. Mereka berharap bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menegakkan kembali kerajaan Daud yang telah diporak-porandakan, yang telah dihancurkan. Mereka butuh satu sosok yang akan memimpin mereka dalam perang. Di Timur Tengah pada saat itu, sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika seorang raja memasuki gerbang kota dengan menunggangi kuda, maka jelas bahwa perang akan segera dimulai. Dan justru melalui pembacaan kita pada saat ini, Yesus mau memperlihatkan kebalikannya, bahwa dengan menunggangi seekor keledai muda, maka Yesus hendak mendemonstrasikan bahwa kedatangannya bukanlah untuk mengangkat pedang, bukan pula untuk memulai perang. Keledai muda yang ditunggangi Yesus yang disebutkan dalam pembacaan kita pada saat ini seringkali dianggap sebagai hewan yang lemah. Tetapi jika kita memperhatikan beberapa ayat Alkitab, sebenarnya tidaklah demikian. Keledai adalah hewan yang juga sering dipakai oleh orang-orang terhormat di zaman Alkitab, seperti Abraham, Yair yang juga pernah menggunakannya di zaman para hakim. Kemudian dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 38,
Dicatat bahwa Raja Salomo pun pernah menaiki keledai setelah diurapi menjadi raja. Tetapi apa yang membedakan keledai dengan kuda sehingga itu yang dipilih Yesus? Pertama, persoalan keledai ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, bahwa rajamu akan datang dengan menunggangi keledai. Jadi yang pertama, hal ini terjadi untuk menggenapi nubuat para nabi. Dan yang kedua, karena walaupun keledai juga adalah hewan terhormat, tetapi ia berbeda dengan kuda yang gagah perkasa. Keledai dikenal sebagai hewan yang melambangkan kerendahan hati, kesederhanaan, ketaatan, dan sabar, sehingga sering dipakai juga sebagai simbol perdamaian. Jadi jika kuda pada zaman raja menandai bahwa perang akan segera dimulai, maka keledai digunakan untuk menandai masa damai. Dan inilah yang ingin disampaikan Yesus kepada orang banyak, bahwa kehadirannya pada saat itu bukanlah dalam rangka menjadi sosok raja yang akan menggantikan Daud, Salomo, dan keturunan-keturunannya untuk mendirikan kembali istana atau kerajaan yang pernah sangat jaya, tetapi lebih jauh untuk memproklamasikan perdamaian. Dengan keledai, Yesus mau menegaskan kembali bahwa dirinya datang bukan untuk mengalahkan kekejaman para pemerintah dan banyak bangsa yang kejam dengan peperangan, tapi dengan damai, dengan cinta, dengan belas kasih dan pengorbanan. Akan tetapi, ada hal penting lain yang ingin dituntaskan Yesus dalam misinya di dunia. Yesus paham bahwa penyakit yang dialami oleh umat bukanlah hanya penyakit fisik, bukan hanya penyakit batin, dan bukan hanya penindasan dalam arti politik, tetapi lebih jauh. Ada satu penyakit yang lebih menyengsarakan manusia, yakni penderitaan karena dosa. Itulah penderitaan manusia yang terbesar, yang membuat manusia tidak berdaya untuk menolong atau memperbaiki dirinya sendiri, sehingga Allah sendiri yang harus mengambil inisiatif dengan cara mengirim Yesus sebagai korban pendamaian. Dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, Rasul Paulus menjelaskan bahwa walaupun Yesus memiliki kesetaraan dengan Allah, namun Yesus tidak bersikeras. Dia tidak ngotot untuk mempertahankan kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak ngotot untuk mempertahankan kesetaraan itu sebagai sesuatu yang menjadi pegangan untuk tidak taat kepada Sang Bapa. Sebaliknya, dalam Filipi 2 ayat 7 itu dikatakan bahwa Yesus justru mengosongkan dirinya, lalu taat sampai mati di kayu salib. Dalam ilmu teologi, peristiwa Yesus mengosongkan diri yang dikenal dengan istilah kenosis. Artinya, peristiwa pengosongan diri secara ikhlas, secara rela, meninggalkan segala kekuatan dan kuasa yang ada pada dirinya, lalu membiarkan dirinya direndahkan sampai serendah-rendahnya. Dan inilah salah satu pesan terpenting yang mau Yesus sampaikan kepada kita dalam Minggu Palmarum ini. Kesediaan Yesus meninggalkan zona nyamannya untuk memasuki Yerusalem, tempat di mana ia akan mengalami penderitaan dan kematiannya, adalah bagian dari kenosisnya, bagian dari kerendahan hati dan ketaatannya. Dan dia mau kita belajar untuk memiliki sikap yang sama, belajar rendah hati, belajar sabar dan taat. Jadi kalaupun kita punya hal-hal yang menurut ukuran dunia bisa menjadi kekuatan kita, misalnya uang, jabatan, status sosial, maka jangan kita terlena sampai-sampai kita menolak ketika kita diberikan tugas oleh Bapa kita. Tapi hal lain yang juga tidak kalah penting ialah bahwa di Minggu Palmarum ini, di Minggu Sengsara ini, kita belajar juga bahwa kerendahan hati kita seharusnya nyata dalam pengakuan kita saat kita datang kepadanya membawa segala keluhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, saya yakin bahwa masing-masing kita punya pergumulan. Bentuknya bisa macam-macam, dan bagi masing-masing kita, pergumulan itu bisa jadi sangat berat. Mungkin ada dari kita yang bergumul karena persoalan keuangan, ada dari kita yang bergumul karena persoalan keluarga yang tidak pernah usai, ada dari kita yang bergumul karena belum mendapatkan pekerjaan, belum bertemu dengan jodoh yang kita rindukan, atau ada juga kita yang bergumul karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Bahkan mungkin ada dari kita yang bergumul karena duka cita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi dan yang pernah mengasihi kita. Tentu saja ini adalah situasi-situasi yang bisa merampas sukacita dan kebahagiaan kita. Namun,
Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang selalu membawa pergumulan mereka kepada Tuhan. Kita ingat sosok Raja Daud yang pernah bergumul karena dosa-dosanya. Kita ingat umat Allah dalam pembuangan. Ketika mereka merasa dilupakan, mereka kemudian mengingat bahwa Allah tetap memelihara mereka. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan kita contoh bahwa dalam segala situasi, bahkan ketika kita mengalami keterpurukan, Allah tidak pernah melupakan kita. Karena itu, ada jaminan bagi kita semua ketika dalam segala keadaan kita, dalam setiap pergumulan dan kesesakan kita datang membawa segala tangis dan air mata kita kepada Tuhan. Dan firman-Nya telah menjamin, diberkatilah setiap kita yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita yang datang kepadanya, yang mencari Dia dalam segala pergumulan kita. Dan itulah yang kita harapkan juga melalui kehadiran Yesus Kristus yang hadir mengorbankan dirinya karena kita membutuhkannya sebagai satu-satunya penolong untuk memperbaiki dan membersihkan diri kita dari penyakit yang begitu menyengsarakan, yaitu dosa-dosa kita. Selamat memaknai Minggu Palmarum, selamat menghayati Via Dolorosa Kristus menuju salibnya di Bukit Kalvari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga untuk firman yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Memasuki Minggu Palmarum ini, kami belajar dari firman kebenaran-Mu tentang Kristus Tuhan kami yang datang memperkenalkan kedamaian, cinta kasih dan pengorbanan, bukan perang, bukan pula untuk mengangkat pedang. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami semua belajar untuk menjadi agen-agen pembawa damai, bukan pembawa masalah, bukan penyulut konflik, dan bukan orang-orang yang selalu menebarkan kebencian. Biarlah kami selalu belajar pada sosok Kristus Tuhan kami, di mana ada kebencian, di situ kami membawa cinta dan perdamaian. Juga tolonglah kami Tuhan untuk boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan kami untuk membawa segala keluhan dan pergumulan kami hanya kepada Tuhan, karena firman-Mu telah menjamin, diberkatilah setiap kami yang datang membawa segala pergumulan dan keberadaan kami dalam nama Tuhan. Biarlah kami boleh semakin memaknai pengorbanan dan cinta kasih Kristus, kerendahan hati Kristus untuk rela menanggung setiap dosa dan pelanggaran kami melalui kematiannya di kayu salib. Kiranya itu semua menjadi inspirasi bagi kami untuk juga hidup saling rendah hati, saling memikirkan kepentingan sesama kami manusia, dan bukan hanya kepentingan kami sendiri. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, layakkan kami menerima setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa kepada-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.